Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rizky dari kelas 2 SIA. Di sini pada pertemuan 12 dan juga 13 kali ini saya akan menampilkan yang sudah saya implementasikan di materi pertemuan 12 dan 13, yaitu ada materi multiple file, authentication, dan juga file middleware, dan juga materi middleware. Nah, baik, pertama pada materi tentang multiple file. Nah, di sini saya membuat dulu tabel untuk medianya. Di sini saya udah migration media. Ini sesuai dengan isi yang diminta, ada media, ref table, ID, file URL, caption, meme type, dan juga sort order. Ini udah saya buat untuk tabel medianya. Kemudian saya juga udah buat model medianya yang berisi ini. Ini udah ada. Dan juga, nah untuk biar bisa menyambungkan ke semua tabel yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ada tabel program bantuan hingga riwayat penyaluran bantuan. Di sini udah saya buat juga di controllernya seperti program bantuan ini. Nah, di sini udah ada di bagian ini udah ada untuk mengupload medianya. Kita bisa mengupload media di sini. Nih, ini udah ada. Kemudian di bagian edit juga ada untuk mengupload medianya. Di sini saya ketika kita mengupload media itu bisa menggunakan file JPEG, PNG, PDF, Docs, dan juga lainnya. Kemudian di sini juga ada function upload medianya. Ini function upload medianya. Nih. Nah, dan juga kita bisa menghapus media yang udah kita buat. Nah, begitu juga untuk riwayat untuk pendaftar bantuan. Ada untuk upload medianya, kemudian ada untuk menghapus, sama seperti yang lain. Saya udah menerapkan di pendaftar bantuan, kemudian ada di penerima bantuan itu tidak menerapkan media karena di situ tidak ada diminta untuk menampilkan media. Jadi di penerima saya tidak mengimplementasikannya. Kemudian di verifikasi lapangan juga saya buat medianya. Ini ada medianya. Nah, ini untuk mengupload medianya juga ada. Kemudian ini ada function upload media, dan kalau kita mau menghapusnya juga ada pakai delete medianya. Nah, begitu juga untuk di riwayat penyaluran bantuannya. Riwayat penyaluran bantuan. Nah, di setiap controller yang udah saya pakai itu kita hubungkan, kita import pakai use upload media karena kita udah membuat di models itu ada file medianya, jadi kita import. Nah, untuk biar di tampilannya itu ada medianya, biar kita bisa mengupload medianya, bisa kita menghapus medianya. Nah, itu di bagian views-nya. Nah, contohnya ini saya buat di program bantuan. Nah, di program bantuan ini ada kode untuk mengupload medianya. Ini nanti itu ada upload filenya, diminta untuk upload filenya. Nah, kemudian kita juga menambahkan satu form lagi selain ada edit dan juga hapus, itu juga bisa ada form detail. Nah, di form detail inilah berisi tentang informasi-informasi dari si tabelnya. Misalnya tadi si program bantuan ini. Nah, apa aja informasi dari tabel program itu bisa dilihat di tabel di form detailnya. Nah, ini untuk isi detailnya. Nah, di detail ini juga bisa mengupload file lagi. Nah, itu. Untuk di editnya juga kita bisa mengupload file baru dan juga masih terdapat file yang udah ada sebelumnya. Nah, untuk di indeksnya,
Nah, di indeksnya seperti yang saya bilang, itu saya membuat form detail, kayak button detailnya gitu. Nah, untuk button detailnya itu saya membuat seperti ini. Itu. Nah, begitu juga untuk tabel pendaftar bantuan. Ada pendaftar bantuan bisa mengupload berkas-berkasnya apa saja. Nanti di detailnya itu apa aja tentang detail dari si pendaftar bantuannya itu. Nah, kemudian, ketika di penerima bantuan, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, di penerima bantuan itu tidak diminta untuk mengupload apapun. Jadi di sini masih default sama seperti tabel sebelumnya, masih create, edit, dan juga index. Nah, tidak ditambahkan file baru di folder penerima bantuan. Maksud saya tidak menambahkan file detail.bat di folder penerima bantuan. Nah, kemudian di riwayat ini kita bisa mengupload buktinya. Nah, di dalam riwayat ini juga kita bisa melihat informasi apa saja. Nah, sama seperti yang lainnya. Nah, kita coba di sini. Saya coba di ini pada program bantuan. Nah, di program bantuan ini tetap ada pakai filter pencarian. Nah, disinilah yang kita lihat. Nah, ini udah saya buat. Nah, ini tuh saya mengupload dalam bentuk file ini. Udah saya masukkan dalam bentuk foto. Ini dalam bentuk file. Nah, ini yang default, yang kalau misalnya tidak ada mengupload apa-apa, jadinya gambarnya seperti ini. Gitu. Ini coba saya lihat di detailnya. Nah, di detailnya ini dia. Nih ada, pokoknya yang di dalam detail itu ada apa saja rangkuman dari si program bantuan itu. Ada deskripsi, nama program, hingga anggarannya juga. Dan di sini kita bisa mengupload file lagi. Saya coba upload file. Saya choose file. Kemudian saya masukkan misalnya ini, saya open, saya upload file. Nah, berhasil diupload. Jadi udah ada nambah satu file lagi. Jadi dia ada 2. Inilah daftar-daftar filenya. Gitu. Itu untuk si program bantuan. Untuk pendaftar bantuan juga sama. Nih, kita lihat di detailnya. Nah, ini saya belum ada membuat untuk verifikasi lapangan. Ya, ini untuk verifikasi lapangan. Ini ada detailnya. Kita lihat. Ini kita buka detailnya. Nah, ini ada media-medianya. Nah, untuk di penerima tadi, seperti yang saya bilang, kalau di penerima ini tidak ada seperti pada tabel lainnya yang punya tombol detail. Nah, kalau ini kan nanti tombol detailnya, kalau di penerima tidak ada karena tidak diminta. Nah, kemudian ini ada riwayat penyaluran bantuan. Nah, disinilah dia ada detail-detailnya. Nah, ini ada filenya dia. Coba kita buka filenya. Nah, inilah dia file-file dari si riwayat penyaluran bantuan, itu contohnya. Nah, selanjutnya authentication. Nah, authentication ini untuk memastikan siapa pengguna yang sebenarnya berhak masuk ke sistem. Jadi, kita harus memilah siapa yang harus masuk ke sistem. Nah, di sini kita buat dulu out controllernya. Sebelumnya saya udah punya out controller, jadi saya tinggal menambahkan apa-apa saja yang harus ditambahkan. Pertama, itu harus ada ininya di function indexnya. Ada if out check-nya, itu harus ada. Kemudian juga ada function login-nya di out-nya itu. Nanti seperti ini dia untuk function login. Ini kalau misalnya ada ini untuk function login-nya. Nanti kalau kita memakai out attempt, jadi ini untuk si login-nya login sukses. Tapi kalau misalnya untuk si dia misalnya loginnya gagal, itu nanti dia
akan menampilkan semacam alert atau pop-up gitu kayak email ataupun passwordnya salah. Nah, kalau berhasil dia bakal berlanjut ke halaman selanjutnya. Ini kalau untuk function logout-nya. Itu untuk di out controller. Nah, kemudian itu untuk di out controllernya. Nah, kemudian saya buat juga di tampilannya itu di login.blade. Jadi nanti di login.blade ini inilah form-formnya. Jadi kayak kita masuk itu nanti ada semacam form gitu, kita untuk mengisi ada email dan juga passwordnya itu untuk si authentication. Nanti kalau misalnya dia masuk itu udah ketahuan tuh, misalnya masuknya menggunakan email saya sudah ada nih sebagai user, sebagai di data user, saya sebagai admin misalnya menggunakan email, dan juga si database saya tahu kalau misalnya saya ini sebagai admin, jadi saya bisa login dan nanti ada beberapa yang bisa diakses. Nah, kalau misalnya saya sebagai guest nanti ada beberapa. Nah, selanjutnya untuk di middleware-nya. Nah, untuk di middleware itu saya buat juga dulu tabel role-nya. Nah, ini untuk dia nanti mengarah ke siapa-siapa. Nah, ini udah buat role-nya, ini untuk function down dan juga function up-nya. Nah, kemudian kita buat juga di sini. Nah, ada juga ini middleware untuk check as login. Nah, untuk check as login itu menggunakan f out check return redirect ini. Nah, ini itu untuk middleware bagian check as login. Nah, untuk check role, nah dia gini. Nanti kalau misalnya dia sudah login, terus dicek role-nya. Kalau misalnya tidak sesuai, dia nanti akan menampilkan aksesnya ditolak. Kalau misalnya dia sesuai, nanti ada berlanjut ke loginnya. Itu untuk cek role. Nah, kemudian juga dia ada bagian app-nya. Nah, untuk bagian app diisi dengan ini. Nah, jangan lupa kita importkan yang middleware yang udah kita buat di dua ini, check as login dan check role untuk di sini bagian ini. Nah, itu kita importkan untuk di bagian Bootstrap di bagian app-nya. Nah, kemudian di root-nya kita perhatikan juga. Nah untuk di root-nya ini kita untuk function yang tidak perlu gini. Ini ada root-nya ini. Nah, untuk di admin, jadi saya jadi untuk si admin untuk project saya itu adminnya tuh bisa ke semuanya, bisa buka apa aja yang ada di website saya, mulai dari itu buka dashboard, buka about, layanan, hingga tabel-tabel yang ada kayak seperti program bantuan, penerima, pendaftar, hingga ke riwayat penyaluran. Itu bisa dibuka sama si admin. Jadi ini dia nih untuk si admin. Nah, ini dia bisa membuka semua fitur-fitur yang ada. Nah, itu. Kemudian, nah ini kalau misalnya hanya untuk si guest. Jadi dia cuma bisa buka si about, layanan, dan juga kontak. Nah, dia tidak bisa membuka seperti program bantuan, terus seperti program bantuan, riwayat, yang ada tabel-tabelnya tuh tidak bisa dibuka oleh si guest, karena tadi saya udah men-setting si role-nya tadi. Nah, sekarang kita sini. Nah, di sini saya logout dulu. Saya masuk sebagai guest. Nah, sebagai guest ini, nah berhasil. Nah, di sini di guest ini saya bisa melihat tampilan about, terus melihat layanan, melihat kontak. Nah, kita coba untuk
ini sebagai guest. Jadi kita coba untuk melihat program bantuan. Nah, di program bantuan kita tidak bisa membuka apa-apa karena aksesnya tidak ada. Karena di sini sebagai si yang login tadi, si Naura tadi hanya sebagai guest. Jadi kan karena saya sudah membuat role-nya tadi untuk si guest itu hanya bisa melihat about layanan kontak. Jadi untuk di tabel-tabelnya itu tidak bisa dilihat oleh si guest. Nah, sekarang saya log out. Saya coba di sini saya masuk sebagai admin. Saya masuk sebagai admin. Nah, ini saya coba buka about. Bisa saya buka about. Kemudian saya bisa buka layanan juga. Saya bisa buka kontak, saya bisa buka program, data warga, data user, pendaftar bantuan, verifikasi lapangan, penerima, hingga ke riwayat. Nah, jadi itulah perbedaan tadi si admin dan juga guestnya. Makanya saya udah settingnya di middleware tadi pada bagian role-role-nya. Baik, sekian saja materi yang saya implementasikan di pertemuan 12 dan 13 pada project Bina Desa saya. Terima kasih, maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.